Recorded. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat, Bu. Oke, kita absen ya satu-satu. Awas ya, pokoknya harus jaga kesehatan. Soalnya lagi musim begini tuh musim rawan sakit, jadi harus siap 3M. Ibu, Oke, aku saya. lagi flu nih. Iya, kamu ibandel suka jajan ini es ya. Jangan dong, jangan es mulu. Ya, itu Ya, Bu. minum air hangat sama madu. Kalau nggak punya, suruh itu beliin mamahnya. Oke, Ya, Bu. kita absen dulu ya. Dek Uswanto, Hadir, Bu. Dek Jai, Hadir, Bu. Dek Mariam, Dek Winda. Hadir. Oke, ada Dek Rian. Oke, baik semuanya sudah masuk. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan belajar hari ini perbankan dasar atau tentang lembaga keuangan. Ada yang tahu lembaga keuangan nggak? Ada bisa jawab lembaga keuangan itu apa? Ayo, yang biasanya mamahnya suka nyimpen-nyimpen uang di bank, yang suka kredit-kredit motor, suka kredit-kredit rumah. Ayo, yang suka kalau nggak punya uang suka gade-gadein tuh laptop, handphone, apa baik tuh ya. Ayo, tahu nggak apa lembaga keuangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, akan kita share materinya Pegadaian. ya. Tahu, Bu? Pegadaian. Oke, kita share dulu ya materinya ya. Nih. Nah, ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan ya. Nih, jadi lembaga keuangan itu adalah badan usaha di mana badan usaha ini bergerak di bidang jasa keuangan, yaitu tentang menghimpun dana. Jadi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya itu ke pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana atau keduanya sekaligus. Jadi di sini lembaga keuangan itu tugasnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan. Paham ya? Jadi kalau bank itu kan termasuk lembaga keuangan. Jadi kan menghimpun dana. Gimana menghimpun dananya? Nah, suka woro-woro tuh, ayo yang menabung, mangga silahkan gitu. Dikasih bunga nih gitu. Terus menyalurkannya gimana? Nah, biasanya kan suka orang bank tuh suka nawar-nawarin kartu kredit, ada yang nawar-nawarin apa tuh pinjaman-pinjaman tuh yang suka di PHP-in. Ada nggak orang tuanya suka di PHP-in? Mau dipinjemin bank, tak taunya nggak jadi, soalnya persyaratannya tidak memenuhi. Nah, itu bank suka PHP-in juga ya. Jadi menyalurkan itu berarti memberikan pinjaman. Kalau menghimpun itu berarti mereka memberikan peluang ke kita untuk menabung. Jadi mereka woro-woro, ayo nabung. Nah, itu disebutnya lembaga keuangan. Nah, di sini lembaga keuangan itu ada beberapa manfaatnya. Salah satunya adalah likuiditas. Jadi manfaat likuiditas ini adalah kemampuan mendapatkan uang tunai yang diperlukan. Jadi kalau seandainya ada beberapa, contoh Dek Zainuddin, orang tuanya mau beli mobil, nah perlu uang nih. Nah, itu bisa pinjam bank ya, karena di sini fungsinya adalah apa tadi? Manfaatnya likuiditas apa? Apa Dek Zainuddin bisa ini ya, Ya, yaitu mendapatkan uang tunai saat diperlukan. nah pinter Dek Zainuddin tuh pinter Halo? ya kalau untuk ya kalau Dek Itu Zainuddin nih ya kalau untuk materi tentang uang tuh pasti cepet ya emang dasar ini ya apa namanya perhitungannya tuh luar biasa. Oke, yang kedua adalah pengalihan aset. Nah, di sini pengalihan aset adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Contohnya, gimana sih pengalihan aset yang dimaksud? Jadi, seandainya D. Uswanto nih
nabung nih ke bank. Tiap bulan tuh nabung bisa sampai 1-2 miliar gitu. Dek Winda lagi butuh uang nih untuk usaha. Maka tabungan dari Dek Uswanto itu akan diambil oleh bank, tapi sifatnya bukan diambil dikuasai ya, hanya menabung, tapi kan ada imbal baliknya bunga. Nah itu ntar Dek Winda minjem deh ke bank untuk mungkin usaha atau beli properti. Berarti kan ada pengalihan aset ya dari si Dek Uswanto melalui bank kepada Dek Winda. Jadi intinya bank kan tadi menghimpun, berarti uang dari Dek Uswanto dihimpun nih sama bank. Terus menyalurkan. Nah, Dek Winda nih yang menerima penyaluran uang dari bank tadi untuk digunakan keperluan seperti usaha atau beli rumah atau beli yang lainnya. Selanjutnya adalah realokasi pendapatan. Jadi manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Nah, realokasi dengan demikian ini pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Contoh nih, oh ya orang tua kita tuh mungkin next 10 tahun akan pensiun ya. Jadi si orang tua kita itu akan menabung nih ke bank yang direncanakan akan dipakai untuk 10 tahun yang akan datang setelah pensiun. Berarti apa? Merelokasikan pendapatan kan. Jadi pas di saat 10 tahun yang akan datang, itu uang itu akan digunakan dengan mudah, tinggal ngambil ke bank, terus digunakan untuk masa tua atau buat usaha di masa setelah pensiun seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima adalah kemudahan transaksi. Nah, ini biasanya kita semua nih. Nanti terakhir ini adalah memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Contohnya transaksi mau beli rumah, nggak usah deh bayar-bayar ke orang tersebut, tinggal dari rumah deh e-banking, cepret. Bayar listrik, tinggal e-banking. Terus mau beli makan tinggal GoFood pakai e-banking juga, transfer deh ke OVO ataupun apa tuh namanya di Gojek ya atau Shopee banyak deh. Pokoknya transaksi lembaga keuangan atau bank ini banyak banget manfaatnya. Nah, termasuk dengan administrasi-administrasi, pembayaran yang lainnya seperti itu. Kalau mau beli baju, mau beliin coklat buat pacarnya, mau beliin apa tuh oleh-oleh atau buat mertua, tinggal dari e-banking saja bayarnya. Jadi tanpa harus datang, sehingga kita pun juga akan terhindar yang namanya apa ngantri. Terus apalagi musim pandemi atau COVID ya. Jadi musim pandemi atau COVID ini kita juga bisa terhindar karena semua transaksi kita lakukan dari rumah. Oke, masih setia Dek Jai, Dek Uswanto, Dek Winda, dan Dek Mariam. Oke, selanjutnya kita masuk ke nih jenis-jenis lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu ada dua ya. Satu lembaga keuangan bank dan kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ini itu dibagi menjadi tiga. Jadi lembaga keuangan yang disebut bank ini adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang dan menerima dan menghimpun simpanan uang serta meminjamkan serta menerbitkan promise atau bank notes. Jadi lembaga keuangan bank ini dibagi menjadi tiga ya, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Jadi bank sentral ini adalah Bank Indonesia. Jadi bank satu-satunya yaitu Bank Indonesia yang sifatnya independen. Jadi independen itu mandiri, tidak diatur-atur oleh lembaga lain. Jadi kalau untuk mau menerbitkan uang, mau menarik uang itu adalah kewenangan dan bank sentral. Biasanya adik-adik kalau lebaran suka dapat uang baru kan. Uang baru tuh boleh ampo dari apa namanya dibagi-bagi sama saudara, sama calon mertua, sama apa tuh namanya kakak-kakak. Nah, itu biasanya uang baru. Nah, di sini Bank Indonesia itu tidak semata-mata mengeluarkan uang baru, cepret uang baru, tidak seperti itu. Supaya peredaran uang itu stabil, jadi Bank Indonesia itu akan menerbitkan uang baru, tapi akan menarik uang lamanya, sehingga inflasi akan tetap
stabil, peredaran uang akan tetap stabil, tidak semata-mata menerbitkan uang baru, uang lamanya tidak ditarik. Jadi menumpuk sehingga daya beli masyarakat menurun gitu. Sehingga jadi bank sentra ini adalah bank yang bisa menjaga kestabilan keuangan atau sistem moneter di Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Nah, di sini ada bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi. Bank umum ini contohnya apa? Ayo Dek Jai, tahu bank umum contohnya apa Dek Jai? Tahu nggak bank umum contohnya apa? Tahu, Apa yuk? kayak Bank Mandiri, Bank BRI, Pinter, Bank pinter. BCA. Dek Jai itu ya banyak simpanan ya di bank ya, sehingga tahu apal banget yang namanya bank ya, Enggak, macam-macam soalnya bank. ibuku suka ngutang di bank, Bu. Oh alah, ya ampun. Iya, Deus juga paling banyak ya ini ya uangnya di bank ya, sehingga apal banget ya lembaga keuangan bank umum ya. Iya benar, katakan yang dibilang sama Dekja ya, bank umum itu adalah contohnya Bank Mandiri, ada BNI, ada BRI, BTN, dan masih banyak lagi. Kecuali Bank Miun ya, kalau Bank Miun itu adalah suaminya Bu apa? Bu Tukiem. Jadi kalau Bank Miun itu tidak termasuk bank umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya macam jenis fungsi apa lembaga keuangan bank ini. Ada yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat. Nah, di sini bank perkreditan rakyat ini dikhususkan untuk simpanan dalam bentuk deposito bersangka atau simpan pinjam ya. Jadi kalau bank umum dan bank perkreditan rakyat ini beda fungsinya, tapi sebenarnya ada persamaan juga, sama-sama untuk menyimpan, sama-sama untuk menghutang atau kita bisa hutang atau berkredit. Tapi yang membedakan adalah kalau bank umum itu kita bisa simpanan giro, bisa dapatkan cek, bisa fasilitasnya lah lebih besar, tapi kalau bank perkreditan rakyat itu hanya tertentu yang sudah diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank ya. Nah, kalau lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank itu antara lain adalah perusahaan leasing, asuransi, dana pensiun, bursa efek, penggadaian, dan reksadana, serta yang lainnya. Jadi mungkin Deus, Dekjai, atau Dewinda ya di sini yang orang tuanya punya punya kredit motor. Nah, itu kan biasanya tidak memakai bank umum, akan tetapi biasanya mereka dileasingkan, jadi ke bank. Jadi kayak seperti ini, mungkin Deus Uswanto tuh beli motor, nyicil, nah itu dileasingkan. Jadi sebenarnya seperti digadaikan ya suratnya, motornya jadi kita bisa pakai, tapi kita tetap bayar ke bank dengan cicilan. Nah itu ke leasing ya. Terus asuransi, ini juga lembaga keuangan tapi non-bank. Kan menghimpun dana kan, berarti kita tiap bulan tuh bayar asuransi, seperti itu. Tapi entar digunakannya setelah kita tenggang waktunya terpenuhi. Contoh kayak ngeklaim asuransi pendidikan, kesehatan. Contoh di saat pas kita mau perguruan tinggi, oh kita akan ngeklaim nih untuk biaya masuk perguruan tinggi. Nah, seperti itu asuransi. Dana pensiun. Jadi kalau kita nih bekerja di suatu perusahaan, kita tiap bulan akan bayar yang namanya dana pensiun nih kepada lembaga keuangan. Contohnya apa nih? Jiwasraya atau yang lainnya. Tiap bulan kita bayar. Nah, kita ngambilnya itu hanya bisanya di saat kita antar pensiun. Nah, ini adalah lembaga keuangan tapi non-bank karena kan sistemnya tidak seperti lembaga keuangan bank dan reksadana serta yang lainnya. Ada ya sampai di sini ditanyakan? Yang lainnya? Cukup jelas, Bu. Oke, oke Dek Winda. Oke, kita lanjutkan ya Dek Winda. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi lembaga keuangan. Apa sih fungsi lembaga keuangan? Ayo, apa fungsinya nih lembaga keuangan?
Ada yang tahu? Nah, jadi setelah kita memahami definisi dan manfaat lembaga keuangan, maka bisa ditarik kesimpulan ya bahwa fungsi dan tujuan lembaga keuangan tersebut bisa menyakup atau berbeda-beda. Ya, ini ada beberapa fungsinya. Fungsi lembaga keuangan itu bisa menghimpun dana dengan cara mengeluarkan dokumen berharga, terus dengan cara dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakan untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat. Jadi kalau kita itu menyimpan uang di bank, dana itu tidak akan ngendep di bank saja. Kalau ngendep di bank saja berarti tidak akan menghasilkan. Jadi bank mengambil kebijakan untuk menyalurkan kepada pihak lain untuk bisa dikembangkan. Jadi kita mendapatkan bunga, si banknya juga mendapatkan penghasilan lain dari pengembangan uang tersebut. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Nah, kalau kita punya usaha, kita bisa pinjam ya uang ke bank untuk mengembangkan usaha kita dengan kredit. Jadi kredit ini dari mana? Ya tadi yang orang-orang pada yang nabung di bank, ya itu kita pinjam melalui bank. Terus ada pula Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian ini didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Nah, biasanya kayak sekarang bulan Juni ya, terus bulan Juni anak-anak pada masuk sekolah. Nah, orang-orang tuh rata-rata, aduh anakku pada mau masuk sekolah, buat daftar ulang, buat bayar ini itu. Nah, mereka kan tidak punya uang ya, daripada mereka itu menjual barangnya. Oh, ntar kan di bulan Oktober aku mau bakalan punya uang. Ya udah deh, digadai saja. Apa yang mau digadai? Surat-surat berharga mungkin seperti ya BPKB mobil, BPKB motor, ataupun bisa emas atau gelang, kalung. Nah, itu bisa digadai di bank, digadai di pengadilan. Nah, uangnya digunakan tadi untuk bisa bayar sekolah dan yang lain-lain. Nah, ntar pas kita dapat uang tuh kita bisa menebus kembali. Ya, tapi di sini Pegadaian itu juga termasuk lembaga keuangan, tapi non bank ya, bukan bank. Jadi lembaga Pegadaian ini adalah lembaga keuangan tapi non bank. Selanjutnya ada pula koperasi. Nah, ini koperasi ini biasanya nih kayak di sekolah kita tuh kan kita punya koperasi ya. Jadi ada pula nih koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif sangat rendah. Nah, koperasi ini biasanya emang sangat meringankan kaum-kaum seperti kita nih, karena memberikan pinjaman dengan dana yang dengan suku bunga yang sangat rendah. Sebenarnya disebutnya bukan bunga ya kalau koperasi mah kalau seperti kita, tapi sekedar dibilangnya uang dana administrasi seperti itu ya, gitu. Sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola keuangan secara lebih produktif. Nah, baik kita lanjutkan ya. Lembaga keuangan ini baik bank maupun non-bank itu memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan namanya lembaga bank ini. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya ya? Dek Jai, Dek Winda, Dek Us, Dek Mariam, sudah paham ya? Paham, Oke, Bu. kalau paham, saya akan mencoba memberikan teka-teki atau tugas yang bisa ditebak buat kalian semua. Kalau emang tadi menyimak ya, jadi sekarang saya mau tunjuk ya, mungkin Deus ya. Oke Deus, ini yang saya tunjuk FIF. Ini lembaga apa Deus? Bank atau non-bank? Oh, lembaga keuangan non-bank. Oke. Ya. Pinter, IDU 100 nilainya bagus. Soalnya sering bayar. Oh, sering bayar. Orang tuanya sering bayar ke sini ya, Deus ya? Oh, ya ampun. Pasti Hebat, tahu ya. udah punya kredit mobil, kredit motor.
Ih, keren banget ya, masih sekolah sudah Masih punya sekolah kredit padahal. motor. Iya ya. Ini berarti dari uang saku tiap bulan kali ya yang mau buat bayar begini ya. Uang sakunya pasti besar sekali ya sampai bisa punya motor kredit seperti ini. Oh, keren banget deh emang siswa-siswa kita ini. Oke, selanjutnya ke Dek Jai. Dek Jai, ini apa Dek Jai? Ya, Yang ini Dek Jai. Ayo, BNI apa Syariah. nih? Ini apa Dek Itu Jai? adalah bank. Oke, pinter Dek Jai. Kok tahu ini Bang Dek Jai? Ada bacaannya, BNI, Bank Negara Indonesia. Oh, pinter. Berarti selama ini Dek Jai emang suka menyimak pelajaran perbankan dasar ya. Hebat, pinter. Dek Winda? Hadir Dek Winda? Ya, Bu. Dek Winda, ini yang saya tandain ini apa Dek Winda? Bang, lembaga apa ini Dek Winda? Lembaga bank. Oh, lembaga bank. Ini Bank Mandiri ya. Berarti ini lembaga keuangan bank ya. Kayaknya Dek Winda ini deh orang tuanya uangnya banyak sekali ya sampai tahu Bank Mandiri ya. Amin. Oke, selanjutnya Dek Jai lagi deh karena di sini pada ke toilet jadi nggak kelihatan. Boleh? Ini apa Dek Jai? Sebentar Bu, sebentar ya. Mikir dulu ya Dek Jai ya. Ini lembaga apa Dek Jai? Saya aja, Bu. Oke, Deus, ini lembaga apa Deus? Itu lembaga keuangan non-bank. Non-bank. Ini disebutnya apa Deus? Koperasi. Koperasi, pinter. Suatu saat semoga punya jadi pengurus koperasi ya Deus ya. Oke. Satu lagi sebagai penutup. Dek Jai, yang ini apa Dek Jai? Yang paling ujung Dek Jai? Ini Iya Dek Bu, Jai. ini lagi ada urusan sama ibu bapak dulu di rumah. Oke, Ya, gitu. ada yang Ya mau udah. daftar sekolah dulu soalnya adikku. Oh gitu. Oke Dek Jai. Oke Deus aja deh terakhir Deus. Ini apa Deus? Di mana, Bu? Yang ini yang paling ujung nih. Udah ketutup gambarnya, Bu. Oh ketutup. Oh ini penggadaian Deus, penggadaian. Oke. Oke lah, saya rasa anak-anak udah pada pinter semua ya, sudah memperhatikan dari awal sampai terakhir dan sudah tahu mana lembaga keuangan bank dan mana non-bank. Semoga hari ini yang saya berikan materi hari ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga bisa tambah pinter ya. Oke, next materi yang akan datang kita akan bahas tentang yang namanya sejarah uang. Jadi mungkin dipersiapkan materinya ya. Ntar akan saya berikan modulnya untuk dipelajari materinya. Sudah, terima kasih banyak untuk anak-anakku tercinta. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rizki pemahaman sehingga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat sekelilingnya. Terima kasih banyak buat anak-anakku tercinta sudah berpartisipasi hari ini dalam kegiatan KBM hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.